saya mencoba melakukan kajian tematik bahwa tema kita sekarang ini adalah persatuan Indonesia yang berkeadilan sosial dalam konteks kaji ulang Undang-Undang Dasar NRI 1945. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan, karena tadi itu menjadi Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, itu adalah cita-cita kemerdekaan. Di dalam tema kita kali ini adalah kata pertama yang terkait itu bersatu, persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi maka dari itu judul saya buat judulnya dengan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Lanjut. Ya, saya mulai barangkali Bapak Ibu sekalian dengan menyampaikan cita-cita kemerdekaan kita, yaitu menjadi negara bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, seperti saya sampaikan tadi. Namun ternyata setelah kita 80 tahun merdeka, kita baru saja merayakan kemerdekaan 80 tahun, dan ini belum terwujud sampai sekarang. Menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, belum terwujud. Lalu kenapa? Apa sebabnya? Nah, saya di sini ada dua sebab yang saya kemukakan. Pertama adalah feudalisme. Kata Profesor Kuncharaningrat, beliau adalah sosiolog, antropolog, Profesor Dr. Kuncharaningrat dari UGM, dan juga sejarawan sama wartawan Mukhtar Lubis, bahwa ada kelemahan bangsa ini. Selain punya kekuatan, gotong royong, kekeluargaan itu adalah kekuatan, tapi juga punya kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah feodal. Nah, mungkin tidak semua suku, tapi saya sebagai orang Sunda, orang Jawa, itu pasti ada mengalir feodal gitu ya. Tapi sekarang rupanya bukan hanya menjadi ini orang Jawa, orang Sunda saja, hampir semua. Yang dimaksud oleh feodalisme ini adalah cara pandang di mana status sosial itu menjadi tujuan hidup. Ketika status sosial itu adanya adalah pada kekuasaan dan kekayaan, maka kekuasaan dan kekayaan itu menjadi tujuan hidup. Kekuasaan diburu oleh banyak orang. Nah, demikian juga kekayaan. Nah, ini saya kira bukan hanya, maka dari itu feodalisme itu bukan hanya ada pada mungkin orang Sunda, orang apa yang dulu-dulunya bekas kerajaan gitu ya. Nah, tetapi sekarang ini sudah merata dengan apa seperti tadi itu, pengertian seperti tadi. Maka tidak heran kalau sekarang ada terjadi apa yang dinamakan power seeking dan rank seeking, pengejaran terhadap kekuasaan, kekuasaan dan juga kekayaan. Ini sebab yang pertama. Yang kedua, sebab yang kedua adalah Undang-Undang NRI 1945. Nanti saya sampaikan kenapa sih ini menjadi sebab gitu. Lanjut silakan. Nah, saya mencoba melakukan kajian tematik bahwa tema kita sekarang ini adalah persatuan Indonesia yang berkeadilan sosial dalam konteks kaji ulang Undang-Undang Dasar NRI 1945. Ini saya kira tema ini menurut saya sangat tepat dan ya dalam keadaan sekarang gitu.
maaf ini mungkin kurang kompatibel antara laptop saya yang dengan laptop yang dipakai. Mungkin laptop saya agak ketinggalan sehingga agak kurang-kurang. Saya mencoba di sini kita melihat keindonesiaan secara natural, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi sekali lagi secara natural, secara geografis Indonesia ini merupakan negara kepulauan. Membina negara kepulauan jauh lebih sulit daripada membina negara kontinental seperti Cina, Australia misalnya gitu. Negara kepulauan di kita mau menyamakan harga beras saja atau harga bensin di Jakarta dengan di Papua itu butuh subsidi yang sangat besar sekali. Di Cina mungkin juga ada subsidi tapi tidak akan sebesar kita. Di Wamena, saya beberapa kali ke Wamena, bensin itu diangkut dengan pesawat terbang karena tidak ada angkutan lain, mahal banget gitu. Jadi untuk secara ekonomi membina negara kepulauan jauh lebih sulit. Demikian juga secara politik untuk membina persatuan itu lebih sulit daripada negara kontinental. Nah juga yang kedua, ciri kedua adalah letak strategisnya. Kita Indonesia ini ada di antara dua benua, Asia, Australia, dua samudra, laut Ocean, Indian Ocean sama Pasifik. Nah, letak strategis ini menjadi lebih penting lagi kalau kita lihat secara bioekonomi. Australia itu mengapalkan ekspor Australia 65% dikapalkan lewat perairan kita, perairan Indonesia. Selat Malaka itu 72% minyak energi dari Timur Tengah, dari Selat Hormuz sana, itu dikapalkan lewat Selat Malaka. Ada yang ke Cina, ke Jepang, ke Pasifik, dan seterusnya. Lewat Selat Malaka, 72%. Amerika di Pearl Harbor itu punya armada ke-7. Dan daerah hegemoni Amerika itu ada di Timur Tengah yang dia jagain betul itu, terutama minyak energinya. Kalau dia akan berangkat dari armada ke-7, kalau akan berangkat untuk mengamankan hotspotnya yang ada di Timur Tengah, pasti lewat perairan kita. Karena kalau pilih lebih ini lagi, lewat perairan teritorial kita, Laut Jawa, Selat Malaka dan seterusnya. Jadi itu kelihatan bagaimana strategisnya letak Indonesia ini. Dan yang ketiga adalah kaya dengan sumber daya alam. Kita sebut aja apa? Mineral, hutan dulu, dan seterusnya. Luar biasa kaya. Nah, secara demografis, silakan Anda. Ciri natural Indonesia secara demografis adalah penduduknya yang besar, nomor 4 terbesar di dunia. Dan yang kedua adalah keanekaragamannya, kemajemukannya yang lebar, multidimensi, ras, etnik, agama, budaya, ekonomi, dan seterusnya, luar biasa. Majemuk, bineka. Dan yang berikut, apa itu saya kurang bisa lihat. Ini karena tidak kompatibel tadi itu. Tapi oke lah. Yang penting di sini mungkin yang ingin saya angkat adalah kemajemukan yang luar biasa itu. Kemajemukan yang multidimensi. Bapak Ibu sekalian, kita salah mengelola kemajemukan ini malah petaka buat kita. Maka sifat-sifat intoleran adalah melawan kemajemukan ini. Jadi buat kita bangsa Indonesia tidak bisa itu. Nah, dari ciri geografis, demografis, ciri keindonesiaan seperti ini, maka ada dua pekerjaan rumah besar buat kita, yaitu menyatukan bangsa dan juga memakmurkan bangsa. Atau istilah kerennya kita melakukan integrasi internal dan juga adaptasi eksternal untuk kemakmuran bangsa. Nah, ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh ada guru besar filsafat Pancasila
pernah mengajar di Magelang. Kebetulan saya pernah diajar oleh beliau, yaitu Profesor Noto Nagoro. Nah, beliau mengatakan bahwa membaca Pancasila itu mulainya dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia yang bagaimana? Persatuan Indonesia yang dijiwai oleh sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitu kata beliau. Tanpa persatuan, tanpa dijiwai oleh sila pertama dan kedua tadi, itu bisa bablas menjadi chauvinis dan bisa melahirkan fasisme. Maka mutlak harus dijiwai oleh dua sila sebelumnya itu. Untuk apa? Untuk mewujudkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lewat sila keempat. Tidak bisa lewat cara lain, yaitu lewat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi itu adalah demokrasi, dan ditegaskan di situ demokrasi kita adalah demokrasi perwakilan. Nah, jadi ini karenanya maka dua PR besar ini itu sudah menjadi kewajiban konstitusional buat kita karena ada dalam Pancasila gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, silakan lanjut. Nah, saya ingin menyampaikan mengapa perlu kaji ulang sekarang ini. Silakan lanjut. Ada ketika reformasi kita, mungkin reformasi itu tanpa kewaspadaan, tanpa konsep yang jelas. Lalu kemudian kita di dalam reformasi itu juga melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kata guru-guru besar UGM seperti Pak Profesor Kailan, Profesor bekas Rektor ini Sofyan Effendi, ini bukan amandemen, tapi penggantian Undang-Undang Dasar. Dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dalam penggantian ini ada suatu perubahan yang fundamental, yaitu kalau Undang-Undang Dasar 1945 dijiwai oleh Pancasila, dan tadi itu menurut Profesor Noto Nagoro itu core-nya itu adalah persatuan, diubah menjadi Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang jiwanya itu adalah liberalisme. Kita ini sudah sangat liberal, Undang-Undang Dasar kita ini. Liberalisme adalah kebebasan, maka ada perubahan yang sangat fundamental dari persatuan menjadi kebebasan. Nah, ketika kebebasan itu diterapkan dalam masyarakat Indonesia, itu yang memang kondisinya banyak ketidaksesuaian dengan kondisi masyarakat Barat yang menganut individualisme, liberalisme. Maka yang ada, yang keluarannya di sini adalah yang pertama, terjadi kebebasan yang nyaris tanpa batas sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, zaman-zaman saya, mungkin juga zaman Bapak Ibu sekalian, mana sih kita berani memaki-maki orang yang lebih tua, apalagi guru, apalagi orang tua. Sekarang bebas sekali sih, bahkan intelektual itu dilakukan juga oleh intelektual gitu, karena bebas tanpa batas itu tadi. Nah, dari kebebasan ini, yang tanpa batas itu maka lahir pragmatisme yang juga sangat lebar, luas. Lalu oligarki, ada politik uang, politik dinasti, dan lain sebagainya. Lalu dari sisi ekonomi, perubahan pasal 33 ditambah dengan ayat 4. Bu Reni sering mengatakan bahwa di situ ternyata ada di ayat 4 itu jiwa kapitalisme ada di sana. Maka secara ekonomi juga seperti yang tergambarkan di sana. Maaf ini karena saya kurang bisa baca. Terus kemudian saya lanjut aja. Yang kedua tadi saya bilang feudalism.
feodalisme ini ternyata seperti yang saya katakan tadi, melahirkan perburuan kekuasaan dan perburuan kekayaan. Nah, perburuan kekuasaan ini, ketika dia berburu kekuasaan, dia mengeluarkan uang banyak, maka harus balik, maka ujung-ujungnya melahirkan korupsi. Nah, korupsi sekarang ini sudah luar biasa, di semua level sudah terjadi, sehingga korupsi itu sudah seperti kanker ganas sekarang ini yang mematikan. Dan untuk itu maka keadaan ini menyebabkan pada ujungnya bisa terjadi bahwa akan bisa terjadi perpecahan bangsa ini, disintegrasi dari bangsa ini. Nah, inilah barangkali mengapa pentingnya kaji ulang Undang-Undang Dasar 45. Jadi pada intinya Bapak Ibu sekalian, antara basis kulturalis bangsa Indonesia yang pada intinya merupakan bangsa yang menganut kolektivisme, bukan individualisme. Kita di mana-mana ada kekeluargaan. Di sini kalau mau mengawinkan anak aja, tidak bisa kita memutuskan sendiri. Ya harus rembuk keluarga. Di Batak sana ada yang namanya Dalian atau 3 tumpuk itu. Jadi di mana-mana sifat kita kekeluargaan, bukan individual. Padahal liberalisme itu hulunya adalah individualisme. Jadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar NRI 1945 bisa diibaratkan transfusi darah dengan golongan darah yang berbeda, maka sangat berbahaya. Kalau ini diteruskan, dilanjutkan, terus bisa terjadi disintegrasi kerusakan bangsa ini. Lanjut. Nah, ini hakikat kaji ulang, bukan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Hakikat kaji ulang adalah yang pertama, mengembalikan roh Pancasila ke dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ini. Yang kedua, hal yang baik dari Undang-Undang Dasar NRI 1945 seperti contohnya masa jabatan presiden dulu tidak terbatas, dibatasi secara tegas menjadi hanya 2 kali, itu perlu dong kita pelihara. Jadi tidak semua juga yang ada di Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu buruk gitu kan. Ada yang perlu diketik. Itu sebabnya maka kaji ulang bukan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ini dilakukan, harus dilakukan secara adendum supaya autentikasinya itu terpelihara. Lanjut. Ini bagaimana langkah ke depan kita, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama menurut saya ya otomatis perlu kita melaksanakan kaji ulang Undang-Undang Dasar 45. Kalau ini terlambat, barangkali kita akan sulit untuk meluruskan kembali lagi untuk mencapai upaya-upaya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Yang kedua, yang berikutnya adalah perlu kita melakukan reformasi partai politik dan juga reformasi birokrasi. Partai politik kita karena akibat dari kebebasan yang nyaris tanpa batas tadi, itu ya sekarang ini seolah yang silakan dibaca, ketua parpol seolah-olah lebih berkuasa dari presiden gitu sekarang ini. Nah, yang berikut juga adalah reformasi terkait institusi yang terkait hukum, polisi, jaksa, hakim gitu kan. Ini perlu juga direformasi karena kalau kita mau memberantas korupsi tiga institusi ini termasuk KPK gitu. Yang berikut langkah ke depan ini jangka pendek, jangka panjangnya adalah pembangunan karakter buat kita. Pembangunan karakter Bapak Ibu sekalian itu kata para psikolog harus dimulai dari usia kecil atau disebut dengan golden age pada usia 0 sampai 4 tahun.
Bahkan ada yang mengatakan sejak dalam kandungan gitu kan, itu harus dimulai pendidikan karakter. Nah, lalu itu juga secara berkesinambungan dan tidak pernah berhenti. Buat saya sekarang sudah 78 tahun masih memerlukan juga pendidikan karakter itu. Dan ini pendidikan karakter kalau dilaksanakan dengan benar, maka sikap-sikap feodalisme tadi itu akan hilang dengan sendirinya kalau pendidikan itu dilaksanakan dengan benar. Lalu, ya saya kira cuma itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Luar biasa, kami ucapkan terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu yang dibagikan dapat menguatkan semangat kita dalam mengikuti seminar kita pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti, yaitu diskusi panel dengan tema Persatuan Indonesia yang Berkeadilan.